Nah, ini adalah chart IHSG. Kelihatan nggak teman-teman? IHSG-nya ini super strong banget. Setelah hampir setahun dia sideways sampai bulan September kemarin, ini dia Oktober mulai ngegas. Jadi September Oktober seringkali menjadi bottom market. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai everyone. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Hai everyone. Apa kabarnya kamu semuanya? Malam ini aku masih ditemenin Hershey yang tinggal 2, tapi masih ada lagi di kulkas sih banyak. Hershey nugget. Oke. How are you? Apa kabarnya hari ini? Cuan atau nggak cuan? Atau malah rugi? Ada beli saham apa? Jual saham apa? Sambil nungguin teman-teman yang lainnya bergabung. Ini bukan kode ya, kebetulan aja. Kini Yus, boncos. Boncos saham apa? Julianto aja deh, ayam-ayaman. Baru beli atau gimana tuh? Nina Kristianto 0708, cuan saham apa? Banyak yang nanya Java main. Cici, coklatnya beli di mana, Diana? Aku beli di Rans Market. Enak tahu, Hershey Nugget. Kode Miss Jago udah masuk support kok di 11 ribuan. Enggak juga, bukan kode sih. Kebetulan aja. Oke, aku start ya teman-teman ya. Udah banyak yang kayaknya mulai kembali ke market. Sepertinya para nyangkuters dari bulan Januari kemarin yang masuk di bulan Januari ini mungkin portfolionya udah mulai hijau-hijau atau kuning-kuning gitu. Jadi udah pada balik ke market. Nah, aku mau kasih lihat teman-teman untuk peta IHSG gimana. IHSG ini super strong banget, sangat strong banget. Jadi ya udah enjoy aja lah gitu. Cuman kalau aku bilang sekarang ini udah bukan waktunya untuk terlalu ngegas gitu. Jadi sekarang udah mulai agak ngerem dikit ya. Jadi tahu kapan kita ngegas, tahu kapan kita ngerem. Kalau di awal Oktober kemarin kita banyak ngegas, sekarang masih boleh ada gasnya, tapi jangan terlalu cepat, terutama untuk saham-saham perbankan big caps yang udah naiknya kencang banget. Nah, sekarang boleh agak-agak ngegas dikit ke saham-saham yang udah agak sideways. Jadi naik terus mulai sideways gitu. Oke ya, sekarang coba kulihat ya. Nah, ini adalah chart IHSG. Kelihatan nggak teman-teman? IHSG-nya ini super strong banget. Setelah hampir setahun dia sideways sampai bulan September kemarin, ini dia Oktober mulai ngegas. Jadi September Oktober seringkali menjadi bottom market, dan memang saat ini bottomnya di tahun 2021 ini di September juga kebetulan ya. Jadi memang secara historical dari 10 sampai 20 tahun ke belakang memang September Oktober seringkali jadi bottom market. Cuman yang menarik, bottomnya bukan turun di tahun ini tapi sideways terus gitu. Terus kemudian naik. Jadi di sini ya, bottomnya di sini. Oke, terus IHSG itu breakout resisten 6357 itu sebenarnya udah bagus banget. Terus kemudian breakout lagi dari 6483 ini juga bagus banget. Kemarin perkiraan aku IHSG tuh bakalan susah breakout di sini. Karena apa? Kalau diperhatiin nih ya, ini tuh IHSG kayak ketahan 3 hari berturut-turut. Susah nih, susah banget dia breakdown. Nah, sekarang teman-teman perhatiin dong. Ini sebenarnya ini adalah chart layout kripto aku
dengan MA-nya MA7. Tapi kalau teman-teman perhatiin di sini, ini IHSG nurut banget loh sama MA7-nya. Jadi berarti ya bisa dipakai di sini. Kapan kita mulai harus aware? Sebenarnya sekarang pun kita udah harus waspada, udah harus aware. Kan kemarin teman-teman dengerin ya dari Pak Yahya Setia Atmaja, Direktur Utama BCA, beliau bilang justru kalau udah naik banget, you have to be very careful, mesti hati-hati, dan ngeborongnya tuh pas ketika turun gitu. Jadi jangan pas lagi ngegas tinggi IHSG-nya kayak gini terus diborong gitu. Jadi kita mesti ngerti cara pikirnya institusi itu gimana. Nah, kembali lagi ke IHSG sekarang, ini udah lumayan tinggi banget, ketinggian udah agak-agak ketinggian dalam jangka pendek. Jadi kalau aku hitung dari kemiringan trennya, ini sebenarnya bisa diukur, garis kemiringan tren itu penting banget melihat kemiringan tren. Tapi sebenarnya gini kasat mata juga udah kelihatan bahwa ini di atas 45 derajat sih sebenarnya. Jadi bentar aku mesti, nah ini aku lihat ya, settingnya nggak bisa keluarin kemiringan tren. Ntar aku coba edit deh. Intinya ini udah naik 7% lebih, terus kemudian dia udah lebih dari 45 derajat, udah rawan profit taking. Jadi IHSG itu bisa koreksi jangka pendeknya, supportnya bisa sampai ke 6484. Jadi teman-teman mesti diingat kalau dalam waktu 1-2 pekan ini ada koreksi lumayan tajam buat IHSG, itu normal, di highlight supaya teman-teman nggak takut, supaya teman-teman nggak stres ya. Jadi itu normal. Yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah bukan cuma mentalnya, tapi actionnya gimana. Yang pertama, driver dari IHSG naik itu pastinya saham-saham big caps. Ya, yang pertama ngedorong adalah saham perbankan besar. Salah satunya di sini adalah BCA yang kemarin baru aja stock split. Terus kemudian ada saham BRI. Ada saham BRI yang kemarin aku juga udah bilang sebenarnya ini udah di resisten banget dan udah agak berat naiknya. Terus kemudian ada saham Bank Mandiri. Di sini aku juga nge-review. Wah ini lebih lagi nih, garis kemiringan trennya tuh udah mungkin sekitar 75-80 derajat gitu. Dan ini juga udah breakoutin banyak resisten. Ini ada resisten yang kuning ini udah dijebol. Ini juga dia menguji resisten yang biru di 7.400. Jadi kalaupun naik mungkin upside-nya bakalan sampai ke 74, tapi udah nggak layak dikejar. Kan masih bisa naik ya kan, teman-teman ngukur resiko dan juga rewardnya berapa banyak. Kalau rewardnya dari 7175 sekarang sampai ke 74, itu berapa persen? Oke, kita ukur ya. 2,89%. Kalau dia koreksi bisa sampai berapa? Kalau dia turun bisa sampai ke level, dia turun 6,75%. Bisa turun sampai ke level 6.700-an di sini. Berarti resiko lebih besar daripada reward dalam jangka pendek ya. Jadi nggak bagus buat dikejar gitu. Terus kemudian BNI ini juga udah naik kencang banget. Jadi tadi ada yang DM aku tanya tentang saham perbankan masih boleh masuk atau enggak. Bukan ngomong perbankan jelek, jangan masuk, enggak, bukan kayak gitu. Tapi untuk saham-saham perbankan sendiri saat ini, terutama perbankan besar, ini udah rally-nya udah ketinggian dalam jangka pendek. Untuk BNI sendiri dia bisa koreksi itu kemungkinan sampai ke level 6.150. That's the worst scenario. Jadi teman-teman mesti harus bisa ngebaca ke depan itu gimana. Nah disinilah di Mtrade teman-teman diajarin caranya ngebaca juga day to day. Kalau kamu user Mtrade, ada yang lagi nonton di sini, jangan cuman nerima stock pick aja, jangan cuman nerima jadi aja. Jadi kita memang kasih ikannya ke meja makan kamu, udah matang. Tapi coba dong mau tahu dapurnya gimana, cara masaknya gimana. Itu yang paling benar sebenarnya tiap pagi tuh ikutan morning briefing gitu. Jadi kalau di Instagram live kayak gini kan aku random aja jawab ininya dan nggak terlalu jelas untuk analisisnya. Tapi di morning briefing tuh tiap hari dijelasin sangat detail sekali oleh coach dan kamu bisa nanya jawab di situ. Banyak yang bisa dibahas.
Oke, ngejawab pertanyaan Fanny 072, kalau buat yang kerja yang cuma bisa intip-intip portfolio sesekali, ada rekomen saham apa aja yang bisa diambil? Soalnya karena kerja saya suka salah ambil dan lepas posisi. Sebenarnya bukan masalah kamu kerja atau nggak kerja sih. Masalahnya yang pertama adalah kamu belum bisa ngebaca market gitu. Memang nggak ada satu orang pun yang bisa ngebaca 100% benar. It's all probability game gitu. Jadi kalau paling enggak bisa ngebaca tren, bisa ngebaca chart, bisa ngebaca candle. Dan kalau memang sibuk kerja, itu berarti tradingnya lebih ke arah trend following atau super trader jangka menengah. Kalau swing trading apalagi scalping itu nggak bisa. Swing trading mungkin masih bisa ya. Jadi di Mtrade itu kita ada kasih tahu, oh ada saham ini bisa untuk jangka pendek, itu artinya swing trading. Kalau misalkan udah lewat, udah telat karena kerja, ya udah ngantri aja. Kalau nggak dapat ya nanti kan ada pilihan lagi, pilihannya banyak. Itu masih memungkinkan ya. Jadi untuk Fanny 072 aku kasih kamu Mtrade gratis, langsung aja DM saya dengan EMT7 nama email WhatsApp untuk 7 hari ya. Oke, next. Bentar ya. Mau dong trial and trade 7 hari antara ngejawab pertanyaan atau kasih aku pertanyaan yang bagus. Aku ulang lagi ya, jadi kesimpulannya untuk IHSG saat ini udah mulai rawan profit taking, terutama untuk saham-saham blue chip yang udah rally selama beberapa hari terakhir, terutama perbankan besar. Gimana dengan saham-saham yang non perbankan? Saham-saham yang non perbankan gimana? Oke, saham yang non perbankan, aku kasih lihat di sini untuk yang blue chipnya. Ini ada Astra International, kesini aja deh, ASII. Nah, ASI ini menarik ya teman-teman ya. Ini breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya dia. Ini udah kena resisten dari inverse head and shoulders-nya, yaitu sedalam pattern-nya. Terus kemudian dia sekarang lagi ngebentuk pattern based on base loh. Sebenarnya ini pattern super trader yang cakep banget. Mungkin teman-teman telat beli untuk jangka menengah, harusnya belinya di sini. Tapi ini bisa nawar lah sekitaran mungkin nanti level 6.000 sampai 6.100-an. Itu level yang cukup menarik untuk teman-teman nawar beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan, bahkan mungkin bisa sampai 1 tahun ke depan gitu. Kalau kita ngelihat perekonomian ini udah mulai recover ya, jadi secara fundamental juga bagus banget. Valuasi sih sekarang udah nggak terlalu terdiskon. Yang kemarin lumayan terdiskon tuh di sekitaran bulan Juli kemarin ya, Juli Agustus. Cuman ya ini worth to buy sih, worth to buy and hold sih untuk ASII. Ya tapi tetap harus nunggu retracementnya ya. Oke, terus Novianti Suhartono, besok Mtrade jualan masif? Enggak, kita udah jualan masifnya dari kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu ya, udah banyak jual-jualan sih. Terus aku mau bahas sentimen global dan nasional sebelum aku bahas saham-saham yang lainnya. Oh iya, malam hari ini aku nge-live bareng dengan Kathy, temen aku nih, analis yang handal juga nih ya, Catherine Vincentia, Research Analyst MNC Sekuritas ya. Ntar ya, aku bahas dulu sentimen global, nasional, dan juga beberapa sahamnya. Ya guys ya. Oke,
Kalau dari global gimana nih? Semalam ada rilis data inflasi Amerika per September 2021 gitu. Jadi inflasi Amerika tuh di September naik jadi 5,4% dari sebelumnya 5,3% gitu. Nah meskipun inflasinya naik, tapi pergerakannya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak naiknya gitu. Masih tergolong ya oke lah. Dan ini menjadi signal bahwa tapering akan dilaksanakan bulan November nanti. Tapi sepertinya sih kalau kita ngelihat dari kondisi saat ini tapering tuh nggak bakal yang sampai dampaknya signifikan banget sih. Jadi tapering itu udah terdiskon, berita ini udah terdiskon, udah diperhitungkan jauh-jauh hari oleh investor-investor besar gitu. Justru malah kalau aku lihat mereka baru masuk di bulan Oktober ini, rasanya agak too early kalau mereka take profit di November. Biasanya kalau aku ngelihat ya patternnya big investor tuh profit taking tuh sekitaran 3-4 bulan gitu. Kecuali mereka lihat live Instagram ini dan dipercepat take profitnya. Ya jadi kalau misalkan nanti di bulan November itu ada koreksi karena tapering itu bisa dimanfaatkan untuk buy lagi atau masuk lagi gitu sih. Oke. Terus malam hari ini akan ada data jobless claim mingguan dan juga FOMC meeting di US ya. Pastinya ini juga akan nentuin ke depan taperingnya gimana, akan dimulai bulan depan atau enggak. Nah, dari sektor energi ini Rusia siap untuk mensuplai gas alam ke Eropa. Artinya kalau memang ada suplai gas alam ke Eropa, ini permintaan untuk batu bara bisa agak-agak terkoreksi. Komoditas gas alam dan batu bara bisa agak koreksi. Tapi memang di China sendiri kebutuhan batu bara itu masih sangat tinggi sekali gitu. Nah, krisis energi ini bukan cuma terjadi di China atau England atau Eropa aja, tapi juga udah mulai ngerambah ke India untuk krisis energi. Ya, jadi contohnya nih ya, ada satu perusahaan di India namanya Punjab. Dia itu salah satu negara bagian di India, namanya Punjab, itu mengalami kekurangan listrik sekitar 21% gitu. Dia cuma bisa memenuhi 79% kebutuhan masyarakat gitu. Jadi terjadi pemadaman listrik juga seperti di China, banyak pemadaman listrik. Nah, nggak tahu di Indonesia gimana nih. Aku sempat dengar katanya coal di Indonesia ini agak susah juga didapatnya gitu. Beberapa teman aku yang kemarin ada dari perusahaan tekstil atau apa tuh sempat nanya, kok ini ya susah gitu, apa banyak di ekspor ke China. Probably ya, sekarang kalau ekspornya semakin banyak, nggak tahu di Indonesia bakalan kekurangan ini nggak, semoga nggak ya. Nah, kemudian kalau oil sendiri gimana? Oil ini masih uptrend juga, saat ini sih masih oke. Merespon kesepakatan negara OPEC Plus ini yang masih akan menahan produksinya sampai April 2022. Terus harga nikel global ini ditutup sempat naik beberapa hari yang lalu, tapi udah mulai agak-agak stagnan. Terus CPO gimana? Kalau untuk CPO sendiri saat ini trennya juga masih cukup naik, meskipun dalam 1-2 hari ini sempat agak flat ya, karena dari Malaysia itu menahan PPN untuk CPO di level 8% gitu. Nah, di sisi lain kabar mengenai turunnya ekspor CPO Indonesia untuk bulan September sebesar 28% MOM, month on month, itu juga jadi sentimen negatif gitu. Nah, itu kalau dari sentimen komoditinya sendiri, komoditi story-nya sendiri. Tapi kalau dari chartnya gimana, ntar aku akan bahas. Sekalian aku bahas beberapa sentimen makro. Dari dalam negeri, nasional besok bakalan dirilis data trade balance September, which is data trade balance kemarin di bulan Agustus tuh cukup bagus, cukup tinggi ya di Indonesia ya. Nah, di September ini diperkirakan agak turun dikit, tapi masih turunnya nggak terlalu signifikan gitu. Trade balance Indonesia masih bakalan surplus sih, karena apa? Karena dari krisis energi ya, jadi ekspor komoditinya gede banget gitu. Oke, terus ya dari dalam negeri sendiri pemerintah ada larangan ekspor sawit dan bauksit mentah demi hilirisasi. Itu yang tadi aku juga udah mention. Sekarang aku kasih lihat chartnya ya. Aku kasih lihat chartnya untuk sektor, kita urut ya. Pertama dari coal dulu nih. Coal tuh aku kasih lihat yang pertama Adaro Energy. Nah, ini gimana Adaro ini?
Nah, sempat koreksi normal beberapa hari yang lalu, terus naik, kita profit taking. Ini turun di sini. Ini sih sebenarnya masih indecision ya. Jadi tadi M-Trade ada masuk lagi, beli lagi itu tapi cuma 5% aja. Kenapa? Karena kita wait and see. Kalau misalkan dia turun lagi di sini ya kita beli lagi 5% ya gitu. Tapi kalau misalkan dia naik ya kita beli lagi sisanya 5%-nya gitu. Karena ini kita udah ngelihat ada satu tanda reversal, tapi tanda reversalnya kurang kuat di sini untuk Adaro. Jadi ya kita wait and see aja dulu. Untuk call sendiri di sini berpotensi untuk membentuk higher low, dan ini sebenarnya kalau aku bilang ini normal aja sideways-nya. Banyak yang nanya apakah call udah mulai berhenti gitu uptrendnya, saham-saham call udah mulai berhenti uptrendnya. Aku bilang sih belum ya, aku bilang belum, ini masih trennya masih cukup bagus gitu. Oke. Trennya masih cukup oke. Terus kemudian aku bahas satu saham aja karena nanti aku akan invite Kathy untuk bahas tentang saham sektor komoditas juga. Nah, selain Adaro, aku juga mau review untuk sektor CPO. Ini ada saham LSIP ya. LSIP-nya juga lagi sideways, which is ini bagus sih teman-teman. Kalau misalkan ada koreksi sampai 1400 sih ya bisa dilirik lah untuk mulai dicicil dikit-dikit gitu. Karena ini bagus banget uptrend, kemudian sideways gini, ini masih bisa melanjutkan uptrendnya. Oke, terus kemudian apalagi ya tadi ya, Medco ya, oil ya, kita lihat Medco. Aku bahas satu-satu aja karena supaya waktunya cukup untuk nanti ngobrol dengan Kathy, dan besok kita di morning briefing pastinya akan bahas jauh lebih lengkap gitu. Nah, ini kalau untuk Medco sendiri kita tarik satu garis trend, ini memang masih uptrend saat ini. Ini lagi kena support, double support lagi. Supportnya support berapa sih ini? Ini support MA 200 ya, jadi cukup oke di area support. Terus kemudian ada lagi saham Elsa juga lagi kena support, tapi bedanya si Elsa ini dia belum breakout sih teman-teman. Terus ya ada saham apalagi ya dari komoditi, nanti kita bahas bareng Kathy ya. Terus ini banyak yang nanya juga nih apa tadi ya, perbankan BNGA tuh saya udah mention beberapa hari kemarin loh. M-Trade sih udah masuk sih, jadi tinggal nge-hold aja gitu. Jadi untuk jangka menengah kita udah masuk, jangka pendek malah udah profit taking. Tadi udah profit taking ya, jadi tinggal nge-hold aja. Nanti kalau ada koreksi lagi kita akan masuk untuk jangka pendeknya. Jadi BNGA kita lihat masih menarik buat jangka menengah. Saya sih masuk ini, saya hold buat jangka menengah sih, bukan buat yang jual cepet gitu. Oke, terus aku coba mau invite Catherine MNC Sekuritas. Teman-teman yang mau dapat info lebih lengkap tentang market dan juga dibimbing tiap hari, langsung aja klik link di bio saya kalau mau join SVIP user M-Trade, mumpung marketnya juga lagi bagus juga gitu. Tadi ada yang bilang aku jam 8 udah kerja nih. Ya, kita bikinin summary sih. Di H-1 tuh kita udah bikinin summary dalam bentuk artikel gitu. Jadi kalau paginya ada morning briefing, ada hot list, H-1 sore hari itu ada summary tradingnya gitu. Halo. Halo Miss. Apa kabar Kathy? Baik, Miss gimana? Lama banget ya kita nggak ketemu ya Kathy ya. Terakhir kapan tuh IG live? Oke, Kathy, judul dari Instagram live malam hari ini adalah Ride the Commodity Bull. Aku masih inget banget tuh beberapa waktu kemarin pas aku Instagram live, banyak narsum aku tuh yang memilih judul Ride the Tech Bull. Sekarang Ride the Commodity Bull. Oke, kita mulai aja nih. Kita mulai aja nih Kathy nih ya. Pastinya menarik banget sektor komoditi ini. Nah, kita mau ngobrolin tentang krisis energi.
apa sih sebenarnya yang men-trigger krisis energi ini, penyebabnya apa? Terus sebenarnya kalau kita lihat ya, ini krisis energi China juga udah mulai akur sama Australia, terus kemudian Rusia juga udah mulai supply gasnya ke Eropa gitu. Nah, akankah krisis energi ini cepat berakhir atau masih bisa berlanjut terus gitu? Oke, untuk menjawab mungkin kita lihat dulu ya apa sih yang nge-trigger dari krisis energi ini. Memang kalau misalkan dari komoditi sendiri, tektoknya itu pasti cuma supply dan demand-nya aja. Jadi kita tahu pasti yang salah satu yang men-trigger di sini adalah low on supply. Nah, yang bermula memang kita lihat dari Eropa sendiri. Karena Eropa kan mungkin negara-negara maju sekarang udah lebih menggunakannya lebih banyak gas ya ketimbang untuk coal-nya sendiri. Nah, untuk gasnya sendiri karena low on supply di Eropa, salah satunya untuk di UK, itu juga mendorong negara-negara maju untuk move atau shift ke affordable energy. Nah, salah satunya itu coal. Nah, coal sendiri memang diperebutkan ya untuk India sama China sendiri. Nah, sekarang diperebutkan lagi juga sama negara maju gitu. Itu juga menjadi salah satu sentimen yang juga terus mendorong untuk dari harga coal ini terus naik. Nah, untuk energy crisis ini kalau misalkan kita lihat nggak akan cuma sebentar ya, karena memang dari harga coal sendiri memang udah uptrend dari maybe pertengahan tahun ini, dan itu pelan-pelan slow but sure gitu ya, sampai kita lihat dia selalu all time high itu dalam 10 tahun terakhir itu all time high, karena all time high terakhir itu di tahun 2011. Nah, untuk kalau misalkan kita lihat tadi sentimen terbarunya, kalau Rusia itu mau untuk supply gas untuk ke Eropa, nah itu tapi belum selesai untuk di Eropa aja, karena memang di China dan India sendiri itu juga masih dipelitit banget ya. Untuk China sendiri, isu terbarunya memang China baru banjir, sehingga untuk mines-nya sendiri tutup, dan inventorinya China juga terendah dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu makanya memang masih demand-nya dari China itu masih besar banget dalam kuartal-kuartal terakhir ini, itu selalu naik ya untuk khususnya ke Indonesia gitu. Oke. Menarik banget sih. Jadi kamu kalau ngelihat krisis energi ini gimana ya, Kathy, bakalan bisa sampai kapan? Oh, kalau misalkan untuk krisis energinya, aku lihatnya sih at least sampai early tahun depan ya, maybe first Q 2022 sampai akhir Q dan awal second Q maybe. Tapi maybe di first Q akhir-akhir udah mulai mereda, karena memang kan udah akhir dari winter kan. Tapi dari sekarang sampai nanti tahun depan, early tahun depan itu menurutku demand-nya masih cukup besar, khususnya dari negara berkembang, China dan India, yang memang sekarang benar-benar energinya lagi dipelitit banget. Oke, bentar ya Kathy ya. Gimana Miss M-Trade, Miss? Aku lihat sekarang nyenggol-nyenggol kripto ya Miss sekarang. Nggak cuma saham ya sekarang ya Miss? Iya, ada. Iya, kripto lumayan rame ya. Jadi trennya juga naik, saham juga kebetulan naik. Kebetulan dua-duanya tren naik sih. Kemarin lagi trading ini aja sih, ada trading Shiba Inu. Ah iya, Shiba, naiknya gila. Kamu trading juga? Tapi aku nggak main itu, nggak berani Miss. Ya, anyway. Ya, kita bahas komoditi lagi deh ya. Sektor coal ini masih menarik nggak ya? Katalisnya apa aja? Terus kayak daripada coal lebih mendingan milih kayak oil, CPO, dan yang lain-lain, atau tetap di coalnya? Terus outlook and strateginya gimana? Sekalian saham pilihannya. Oke. Oke, kalau misalkan untuk sektor coal, menurut aku masih cukup menarik ya, karena memang salah satu sentimennya tadi yang udah aku sebut, China itu masih demand untuk Indonesia masih besar, karena sekitar 40% ekspor Indonesia itu masih ke China arahnya. Dan untuk India juga memang masih melaporkan 80% dari PLTU mereka itu benar-benar pasokannya dikit banget, jadi kayak sekitar untuk seminggu doang. Makanya mereka energy rationing, makanya memang tadi yang Miss bilang ada pemadaman gitu, karena bergantian mereka untuk menggunakan energi. Makanya untuk negara-negara berkembang, apalagi mereka juga mungkin baru recover dari pandemi juga, jadi baru kick in lagi untuk recovery ekonominya, itu memang butuh banget untuk coal gitu ya, untuk something yang untuk drive mereka balik lagi melakukan aktivitas. Makanya untuk kedepannya aku lihat untuk demand dari China dan India sendiri masih besar. Nah,
untuk di Indonesia sendiri mungkin kalau misalkan kita lihat beberapa negara yang mungkin selain Indonesia, Australia juga mungkin ekspornya belum full belum kembali ke level pre-pandemic gitu, jadi belum bisa fully fulfill untuk permintaan mereka yang cukup besar. Nah, makanya defisitnya ini masih ada, itu yang akan terus ngedorong untuk harga coalnya. Kalau kita lihat hingga akhir tahun mungkin akan tetap stable di atas 200 US dollar per ton. Makanya kita lihat juga sekarang sampai 240 itu juga udah belum sampai peak ya, maybe ya. Mungkin masih bisa naik lagi. Kalau Miss mungkin lihat secara teknikal gimana Miss untuk coalnya sendiri? Ya, aku ngeliat sih coal tadi sempat dibahas dikit juga, secara teknikal sih masih oke ya. Sebenarnya masih uptrend dalam jangka beberapa bulan ini. Cuman short term ini normal correction lah, dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk entry lagi gitu. Cuman normal correctionnya lagi sideways kayak gini, teman-teman mungkin ya belinya di level bottom sideways-nya, kira-kira kayak gitu. Terus yang menarik, CPO juga pattern-nya mirip gitu. Jadi CPO tuh pattern-nya lumayan menarik ya, sama kayak coal juga lagi normal correction dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Terus ya yang baru aja jalan hari ini kan metals ya, metals kayak Antam, Incotins, beberapa hari kemarin juga MDKA itu belum jalan. Aku sih juga menarik banget sih. Nah, kalau dari Cathy sendiri ini yang aku sempat lihat sikonnya saat ini adalah kalau krisis energi itu kan bikin China lagi susah untuk produksi stainless steel, dan mereka demand-nya nikel dari Indonesia itu jadi lebih berkurang gitu karena susah produksi stainless steel-nya. Sekarang karena mungkin krisis energi ke depan juga akan lebih membaik, misalkan mereka udah dapat batu bara dan mereka udah produksi lagi untuk stainless steel-nya, mereka udah beli bahan baku nikel lagi dari Indonesia gitu. Jadi mungkin nikel lebih diuntungkan. Jadi Indonesia tuh sebenarnya diuntungkan ya, both sides ya. Kalau pas krisis energi diuntungin di batu bara, kalau nggak krisis energi diuntungin di nikel gitu. Nah, Cathy sendiri ngelihatnya gimana sih kalau untuk metals? Kalau untuk metals, aku sih sebenarnya menurut aku masih lumayan menarik. Cuma kan kemarin memang metals kan udah mainnya di awal tahun ya, dari isu komoditi super cycle. Nah, terus kemarin sempat weakening lagi untuk harga nikel, jadi mulai balik lagi lah untuk harga nikelnya. Nah, cuma kalau misalkan kita lihat hingga di second Q kemarin sebenarnya masih ada selisih antara supply dan demand dari secara global gitu. Jadi kalau misalkan di overall di second Q itu masih ada defisit untuk nikel. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk kedepannya juga memang masih booming ya untuk renewable energy dan green energy, di mana untuk komponen-komponen renewable energy seperti solar panel dan segala macamnya itu juga memang butuh nikel dan copper ya khususnya. Itu juga makanya menurut aku demand-nya masih cukup besar. Kemudian untuk green energy juga misalkan untuk baterai-baterai untuk mobil listrik itu juga demand-nya juga masih cukup besar. Makanya aku lihat untuk di nikel sendiri masih ada potensi mungkin ke depan, tapi maybe sekarang lebih highlight-nya ke ke coal dulu. Nah, tapi aku lebih interest-nya di CPO sih sebenarnya. CPO ya? Kenapa CPO? Karena kalau CPO untuk maybe saham-sahamnya belum begitu se-crazy coal ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalnya secara valuasi coal kalau dari PBV levels-nya itu udah dalam 3 tahun tuh udah tinggi banget, udah di atas 2 standar deviasi gitu ya. Jadi kayak kita mau masuk juga kayak takut-takut gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk swing trade itu sebenarnya masih cukup oke kalau ngelihat secara komoditinya. Nah, kalau CPO dia itu juga slow but sure, dan dia sekarang udah stable banget karena dari dia tahun 2020 masih pandemi, dia udah naik terus sampai sekarang juga udah all time high di sekitar 5.000 Malaysian ringgit per ton. Nah, aku lihat untuk dari CPO sendiri, untuk faktor-faktor pendukungnya itu lebih ke fundamental ketimbang seasonal. Nah, biasanya memang kalau misalkan untuk CPO, pergerakannya itu kan seasonal, mengikuti curah hujan gitu ya. Jadi di 4Q biasanya untuk CPO sendiri harganya bisa naik karena adanya supply disruption, karena di 4Q itu biasanya cuacanya lebih rainy gitu ya.
Nah, kalau misalkan di 2 tahun terakhir kita lihat untuk harga CPO sendiri pattern-nya itu cukup bullish ya, karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah supply. Nah, biasanya yang jadi salah satu risiko itu adalah oversupply di CPO. Nah, tapi di akhir-akhir ini memang karena dampak dari pandemi COVID itu udah ngeganggu dari production, khususnya di Malaysia ya, itu juga jadi productionnya masih belum bisa recover, karena kemarin Malaysia untuk perkebunannya itu masih operasionalnya masih belum normal, karena kita lihat dari pembatasan pandemi warga negara asing nggak boleh masuk, karena mostly labornya Malaysia itu staffnya memang warga negara asing, jadi mereka productionnya masih belum pick up. Dan Indonesia sendiri pun juga ekspornya juga kemarin sempat menurun juga. Nah, sementara untuk demand dari China dan US masing-masing bertumbuh signifikan banget, itu di sekitar 50%, dan dari China itu dari China itu bertumbuhnya malah 50%, dan dari US naik sekitar 30%. Kalau saham pilihannya Kathy apa? Kalau yang di CPO ya, Miss. Kalau di CPO aku suka, kalau yang kita cover sih memang dari Ali, LSIG dan DSNG, tapi itu memang aku juga lihat mereka sih masih oke banget sih. Untuk Ali sendiri kan memang kan dia diuntungkan dari kemarin ada pelonggaran dari cukai pemerintah ya, karena kan cukai ekspor itu kan gede banget ya, memangkas sekitar keuntungan margin mereka sekitar hampir 30%. Nah, sekarang tuh diturunin, jadi untuk aku lihat untuk profitable dari top line Ali tuh mungkin bisa naik. Nah, dari LSIP, biarpun dia nggak ekspor, tapi itu secara nggak langsung akan terkena dampaknya, karena memang buyers dari LSIP mungkin juga akan melakukan ekspor ya, jadi pasti diperhitungkan untuk dari pembeli-pembeli LSIP. Nah, kalau DSNG, memang highlight-nya dia lebih ke arah ESG sih, dan memang kalau misalkan kita lihat beberapa company di Eropa gitu ya, udah menggunakan CPO atau bahan-bahan yang sustainable. Nah, itu salah satunya bisa jadi kunci untuk DSNG masuk untuk supply chain di ekspor. Dan satu lagi aku suka TAPG sih, karena TAPG dari digitalisasinya juga paling maju gitu kalau aku lihat. Kalau ini metals, kamu suka saham apa? Kalau metals, aku masih lihat sih mungkin di Info Antam ya. Kalau MDKA sebenarnya aku lihat mungkin kedorong sentimen aja ya, Miss, karena secara fundamental ya, karena kemarin dia ada insiden itu yang heap leach, itu kan jadi membuat mereka productionnya turun. Jadi kalau misalkan kita lihat hingga second Q itu sebenarnya masih rugi. Jadi kalau misalkan kita lihat secara fundamental, aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi mungkin kalau secara teknikal Miss masih bisa melihat MDK mungkin masih ada upside atau gimana, Miss? Iya. Kalau dari saya sih nikel malah belum jalan sih. Metals sih ya, bukan cuma nikel. Di trio metals nih hari ini aktif, ini baru awal sih sebenarnya. Jadi bisa banget dilirik gitu. Oke, keren banget sih. Jadi teman-teman Sabtu nanti ada seminar bareng dengan salah satu analis juga yang pastinya teman-teman harus tonton di Mtrade. Ada preview earnings season kuartal 3 2021 dan antisipasi tapering the Fed dan antisipasi window dressing juga. Jadi peluangnya apa dan apa yang harus dihindari. Terus di mana nasib saham-saham teknologi. Mungkin di sini ada yang belum bisa move on dari saham-saham teknologi, masih nge-hold terus gitu. Terus commodity jadi hot trending topik saat ini. Tapi apa aja yang kita masih boleh masuk, mana yang ketinggian, mana yang belum. Besok hari Sabtu nonton ya jam 10 pagi di Mtrade. Acara ini kebetulan untuk VIP user, jadi klik link di bio kalau untuk join as VIP user. Oke, Kathy, mungkin malam hari ini kayaknya kita nggak lama nih ya. Jadi mungkin Kathy bisa kasih kesimpulan nih. Jadi sekarang ini kita harus ngapain sih gitu, apalagi deket tapering gini. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri sih memang untuk komoditi seperti yang Miss bilang memang jadi salah satu hot topik ya. Jadi bisa untuk diakumulasi ya untuk teman-teman kalau misalkan ini komoditi. Nah, cuman untuk di call sendiri, kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan kita lihat secara fundamental memang mungkin nggak akan mainnya lama gitu ya. Jadi mungkin lebih ke swing trade, karena aku lihatnya memang dari maybe di first Q udah mulai mereda. Nah, kalau misalnya dari saham pilihan aku sih, tadi Miss sudah sempat bahas ya Adaro ya. Kalau misalkan untuk di call, aku ada beberapa aku lihat kalau misalkan yang mau dividend player itu salah satunya misalkan PTBA, ITMG karena memang dia fully ekspor ya. Tapi kalau misalkan nanti ekspornya udah mulai turun kan dia akan terimbas juga.
Terus kemudian Harum, Medco, sama UNTR sih kalau dari aku. Mungkin dari Miss bisa dilihat apa teknikalnya gitu, Miss. Oke. Ya, jadi kalau Harum sendiri sih sebenarnya sekarang lagi koreksi normal juga. Menarik sih, Harum ini sangat menarik sekali sih. Jadi ini termasuk yang naiknya cepat, Harum ini. Oh ya, nih. Naiknya cepat kalau pas lagi mau naik, ini koreksi beberapa hari ini sebenarnya dia lagi normal banget koreksinya sampai 7.800 dan nurut banget nih sama Fibonacci. Fibonacci-nya ini di 61,8. Jadi ya teman-teman mulai nyicil aja buy on weakness, sih untuk Harum. Terus kemudian kalau untuk Inco Antam Tins justru malah udah mulai naik. Ini sekilas kayak ada pattern cup with handle untuk Tins dan juga untuk Antam, tapi sebenarnya kalau didefinisiin cup with handle tuh nggak juga. Cup with handle tuh diawali dengan uptrend ya, tapi di sini diawali dengan sideways aja. Cuman meskipun demikian pattern ini masih tetap pattern yang bagus karena dia di sini ada ada higher low. Terus ini ada higher low juga, jadi low-nya lebih tinggi terus, jadi ini masih bagus banget. Nah buat teman-teman yang masih penasaran dengan technical terms kayaknya pasti higher high, higher low dan seterusnya, kalau teman-teman join di Mtrade itu ada kelasnya semuanya, udah ada recordednya semuanya, bisa dilihat semuanya. Kalau VIP user bisa lihat semua full akses. Nah, jangan lupa nonton juga morning briefing setiap pagi karena kamu akan belajar banyak. Kalau ketinggalan nonton rekamannya, meskipun udah basi ya, market udah jalan gitu, tapi at least you learn something gitu. Dan hari ini kita udah belajar banyak banget dari Kathy juga ya, dari MNC Sekuritas. Teman-teman jangan lupa kalau mau buka account di MNC Sekuritas langsung aja Instagram MNC ya. Oke, thank you so much Kathy, stay healthy ya. Cara join VIP user gimana? Klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Dadah. Thanks Kathy. Thank you, Miss. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.